Halo semua, perkenalkan kami dari podcast Paradigma. Kali ini kita sudah bersama dengan narasumber. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ola atau dikenal sebagai Maria Masyana. Saya dari Divisi Kajian Strategis. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber. Boleh perkenalkan dirinya, Kak? Hai, perkenalkan namaku Amerta. Aku dari Perempuan Mahardika Palu. Beliau dari Perempuan Mahardika Palu. Nah, mungkin boleh sedikit diceritakan apa sih ini, kenapa Kak Amerta akhirnya latar belakangnya dari Perempuan Mahardika Palu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit apa sih ini? Apa Perempuan Mahardika Palu? Iya, sebenarnya kenapa akhirnya ingin bergabung di Perempuan Mahardika Palu? Karena di tengah gerakan dan organisasi dan perkumpulan yang cukup maskulin ini, posisi-posisi perempuan selalu dianggap sebagai ancaman dan tidak diperhitungkan sebagai seseorang yang bisa misal memimpin sesuatu, misal mampu dalam berbagai hal, bukan hanya menjadi pemimpin tapi pengambil keputusan dan kontribusi pikiran itu juga sangat dipertimbangkan dalam organisasi-organisasi yang maskulin. Makanya melihat Mahardika sebagai satu organisasi perempuan yang feminis di Kota Palu membuat tertarik juga menjadi satu organisasi yang menurutku memang saya tertarik di situ, coy. Oke, iya. Jadi boleh kata singkatnya, Kak Amerta ini merupakan aktivis perempuan juga ya, yang bergerak di isu-isu yang diperjuangkan di organisasinya tadi. Itu sangat menarik. Nah, dan sebenarnya kalau misalnya mau menjelaskan terkait Perempuan Mahardika ya, Perempuan Mahardika ini adalah salah satu organisasi perempuan di Kota Palu yang kemudian juga fokus isunya pada kekerasan seksual dan kemudian juga hak-hak terhadap buruh. Oke. Termasuk dari tadi kesehatan reproduksi. Iya, termasuk kesehatan reproduksi. Ya, jadi tentunya kita harus berangkat dulu dari isu kesehatan reproduksi yang paling pertama, bahwa sebagai mahasiswa kedokteran itu kita sering mendengar definisi WHO nih, tentang kesehatan reproduksi. Nah, menurut kakak dari perspektif ini kan kita menggunakan perspektif feminis tadi ya, sesuai dengan apa sih sebenarnya kesehatan reproduksi dari situ, dan mengapa kita perlu memahami hal itu kemudian? Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal kesehatan reproduksi ya, ini bukan hanya ketika kita menggunakan akhirnya perspektif itu, kita tidak melihat kesehatan reproduksi ini hanya persoalan biologis. Tapi kemudian kita juga harus melihat ini sebagai satu kontrol masyarakat yang kemudian ini juga bisa kita kaitkan dengan misalnya kesehatan mental, fisik yang berkaitan dengan reproduksi itu sendiri. Banyak sekali perempuan yang kemudian ketika mendapatkan tekanan, bagaimana siklus menstruasinya. Ketika misalnya dia berhadapan dengan tempat kerja yang kemudian di tempat kerjanya tidak dipenuhi hak-hak maternitasnya, bagaimana akhirnya kemudian sistem reproduksinya bekerja. Banyak sekali perempuan yang kemudian memiliki kesehatan reproduksi karena itu dipinggirkan, itu selalu dikesampingkan. Yang selalu yang dilihat sebagai kesehatan reproduksi adalah misalnya bagaimana penggunaan kontrasepsi yang berkaitan langsung dengan vagina, yang berkaitan langsung dengan rahim. Padahal ketika kita bicara soal fisik, itu juga secara tidak langsung mempengaruhi sistem reproduksi perempuan. Itu juga mempengaruhi kesehatan reproduksi mereka. Makanya kalau bicara soal kesehatan reproduksi, itu tidak sekecil kita bicara soal vagina dan rahim, tapi bagaimana kondisi sosialnya, bagaimana pengaruh itu, yang sehingga itu juga berdampak pada kesehatan reproduksi. Jadi kita akan membedah ini juga mungkin dari segi sosial ya, karena saya tangkap bahwa ternyata ketika kita berbicara tentang hak reproduksi tadi, itu kita juga berbicara tentang siapa sih yang punya kuasa atas tubuh seseorang. Nah, disinilah akhirnya kita melihat bahwa isu kesehatan ini bertemu dengan isu keadilan sosial ya. Oke, nice, thank you. Nah, kemudian menarik sekali karena sebagai mahasiswa kedokteran, kita itu sering diajar nih mengenai penyebab biologis suatu penyakit. Nah, namun ketika saya membaca isu-isu yang diangkat oleh tadi Kak Amerta, saya menemukan bahwa ternyata kesejahteraan reproduksi ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik. Nah, kira-kira
gerakan feminisme kenapa memberikan perhatian besar pada isu ini? Ya, sebenarnya kalau ditanya kenapa, mari kita jawab itu dengan sederhana. Karena sebenarnya tubuh perempuan ini seringkali menjadi arena yang dalam hal ini kekuasaan itu berperan sangat nyata. Relasi kuasa itu sangat nyata di tubuh perempuan. Ketika kita tarik itu dalam kesehatan reproduksi misalnya, siapa yang mengambil alih atau siapa yang punya kendali atas pilihan di ketubuhan perempuan, itu akan mempunyai gambaran lagi, oh ternyata bukan dia yang punya kendali dan punya pilihan atas tubuhnya sendiri. Bisa jadi pasangannya, bisa jadi keluarganya, atau bisa jadi norma di masyarakat itu sendiri. Bagaimana ketika perempuan ingin melahirkan, bagaimana ketika perempuan ingin hamil, bagaimana ketika perempuan ingin mempunyai berapa anak dan kapan dia ingin hamil dan melahirkan. Itu kan secara tidak langsung tidak atas kehendaknya sendiri, tapi itu kemudian dirampas oleh keluarga, pasangan, atau norma itu sendiri. Banyak sekali ketika kita bicara soal norma di masyarakat, ketika perempuan di usia yang dalam masyarakat sudah matang untuk melakukan produktif dalam misalnya menikah dan punya anak, kita dibenturkan dengan pertanyaan-pertanyaan, sudah nikah belum, sudah ada pasangannya belum. Jadi kayak ketika ketubuhan perempuan itu sudah diambil alih, misalnya ketika dia memilih soal kapan dia harus hamil, kapan dia harus punya anak, kapan dia harus dan kapan jangka waktu anak, misalnya dari jangka waktu anak pertama sampai dengan anak kedua, itu kan sebenarnya tidak secara alami itu timbul dari keinginannya. Itu pasti ada campur tangan, misalnya pasangan, keluarga, bahkan norma di masyarakat. Kok sudah ada anak satu, sudah 15 tahun nggak mau tambah anak lagi dan lain-lain. Akhirnya ini menjadikan tubuh perempuan itu sebenarnya tidak 100% atas kendali perempuan itu sendiri. Justru itu dikendalikan oleh masyarakat dan mungkin norma di masyarakat dan keluarga juga. Ya, betul. Akhirnya saya bisa membaca bahwa persoalan kesehatan reproduksi ini akhirnya tidak berawal dari penyakit misalnya, atau mungkin tentang hanya persoalan tentang tubuh perempuan seorang, tapi ternyata bisa jadi ada ketimpangan, misalnya ketimpangan sosial. Misalnya seorang perempuan mungkin akhirnya akan memahami bahwa dirinya itu membutuhkan layanan kesehatan, tapi misalnya karena dalam hal ini dia tidak punya biaya, tidak dapat izin dari keluarga, atau bahkan mungkin dalam kondisi kita hari ini tinggal jauh dari fasilitas kesehatan, kan itu sering sekali kita dapati. Nah, bagaimana akhirnya saya menangkap bahwa Kak Amerta melihat feminisme ini melihat bahwa persoalan ini ternyata bukan semata-mata soal individu tadi, ya kan? Akhirnya itu akibat struktur sosial yang kemudian membuat perempuan itu akhirnya menjadi posisi layar, bisa kita bilang, yang kemudian distrukturkan lebih rendah dalam mengambil keputusan mengenai tubuhnya. Oke, itu menarik. Nah, kalau misalnya kita melihat kondisi Indonesia atau Sulawesi Tengah saat ini, mungkin kita bisa mulai dari Sulawesi Tengah. Nah, mungkin Kak Amerta punya pengalaman lapangan tentang melihat langsung bagaimana sih bentuk ketimpangan apa yang paling sering dialami perempuan terkait kesehatan reproduksi ini. Sebagai orang lapangan kan biasanya melihat ya. Ini mungkin bisa memberikan fun fact tentang kerja-kerja yang biasa dilakukan ya sebagai aktivis perempuan. Iya, sebenarnya ketika misalnya ditanya pengalaman, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kemudian terpampang nyata kalau bukan hanya ketimpangan itu, tapi akhirnya miris sekali ketika kita bicara soal kesehatan reproduksi yang kemudian ini menyasar pada teman-teman perempuan. Selama ini teman-teman perempuan selalu diposisikan menjadi objek untuk misalnya target-target yang akhirnya kalau kita bisa melihatnya dari segi kesehatan reproduksi ini sangat timpang. Mari kita melihat bagaimana akhirnya kontrasepsi yang modern ini akhirnya sasarannya adalah tubuh perempuan. Misal ketika kita bicara soal bagaimana akhirnya
pil KB, apa namanya, suntik dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu alat untuk kemudian diberikan kepada perempuan yang secara alamiah ini kemudian bukan secara alamiah juga, ini tidak alami juga, itu mengganggu sistem hormonal perempuan. Dan di sini kontribusi laki-laki juga sangat rendah. Misalnya dalam vasektomi ya, kalau misalnya dia bahasnya vasektomi dan kondom, itu berapa banyak sih laki-laki yang menggunakan itu ketimbang perempuan yang harus menggunakan pil, ketimbang perempuan yang harus menggunakan suntik, menggunakan IUD dan lain sebagainya ya. Itu kan sangat-sangat sangat nyata kita lihat bahwa kebanyakan yang menanggung beban itu adalah perempuan. Dan ketika ini terjadi dan mengganggu sistem hormonal perempuan, akhirnya banyak masalah yang ditimbulkan dari ini. Misal ketika itu pun akan terjadi pengalaman ya, persetujuan untuk menggunakan alat kontrasepsi itu ketika perempuannya ingin harus berdasarkan persetujuan suami lagi. Iya. Jadi kalau misalnya suami tidak setuju untuk menggunakan IUD karena itu langsung di vagina, secara otomatis itu tidak akan diberikan. Iya. Dan kemudian mari kita lihat bahwa ini bukan masalah individu, tapi ini masalah struktural. Karena ketika hak atas reproduksi ini dicabut, ini akan mempengaruhi sosial ekonomi juga. Ini menarik dan sangat panjang ya mengenai pembahasan ini. Mungkin dari pengalaman lapangan, misalnya contoh-contoh paling dekat dengan kehidupan kita, misalnya pernah melakukan pendampingan apa misalnya, dan apa yang dikerjakan pada saat melakukan pendampingan itu, dan kemudian Kamerta melihat wah ternyata ini hal yang sangat timpang misalnya. Contohnya seperti apa? Kalau kemarin kita melakukan satu giat yang itu langsung dipertemukan dengan buruh di industri Morowali, yang ketika dia bercerita soal bagaimana pengalaman kerjanya yang sangat tidak manusiawi itu, kita dipertemukan dengan fakta bahwa ketika perempuan bekerja di ranah industri, perusahaan itu tidak melihat bagaimana kesehatan reproduksi atau bagaimana akhirnya perempuan ini sangat rentan dalam berbagai aspek, misalnya dalam kesehatan reproduksi itu sendiri. Pengalaman yang diceritakan adalah bagaimana akhirnya mereka menampung air AC untuk kemudian ini beneran ini. Iya, ini real. Ini real. Iya, air AC. Untuk ketika mereka buang air kecil itu yang digunakan untuk membilas. Saking mungkin sanitasi ataupun air di lingkungannya tercemar atau bagaimana nih? Karena tidak ada akses itu. Mereka harus stay misalnya di control room yang itu tidak bisa orang bergeser karena itu harus selalu dipantau. Dengan kita diperhadapkan kita harus buang air kecil. Iya, buang air. Iya, dan akses dan air itu tidak cukup untuk kita dan tidak ada, dan akses untuk ke WC itu cukup jauh dan harus kita stay. Makanya alternatifnya adalah kita harus bawa botol atau kita menampung air AC untuk kemudian bilas itu. Oh my god. Ini sangat nyata ya, maksudku juga ketika kita bicara soal buruh dan pekerja, bagaimana akhirnya perempuan juga sangat dekat dengan pencemaran itu sendiri, dan itu akan berdampak langsung pada kesehatan reproduksi. Banyak sekali perempuan yang kemudian keguguran karena melakukan aktivitas yang berat, dan itu tidak dilihat sebagai satu masalah yang harus diselesaikan bukan hanya perusahaan tapi juga pemerintah daerah harus turut berpartisipasi. Itu tidak dilihat sebagai satu masalah yang besar. Ini sampai saya harus mencerna karena I can say, maksudnya ternyata seberat itu ya pada akhirnya ketika ketimpangan struktural maupun akhirnya industri mengontrol tubuh perempuan dalam hal ini ya, dan itu Kamerta saksikan sendiri ya. Menarik.
Dan itu kita masih berbicara tentang Sulawesi Tengah. Kalau misalnya kita geser-geser lagi lebih ke dalam, misalnya di kampus, ternyata kita mendapati bahwa ini menurut data ada banyak sekali korban kekerasan seksual yang kemudian justru disalahkan ketika mencari pertolongan. Iya. Ya betul. Dan kalau misalnya lagi tadi kita kembali ke berbicara tentang perempuan di daerah terpencil, itu misalnya untuk mendapatkan akses kesehatan reproduksi, misalnya dia harus jalan jauh untuk dapat layanan kebidanan karena mungkin wilayahnya terisolasi ataupun wilayahnya terpencil sehingga akses kesehatan itu ke sana sangat sulit. Nah, mungkin ini juga bisa kita baca sebagai bentuk ketimpangan struktural pada akhirnya karena kita melihat bahwa tidak semua perempuan itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau ataupun mudah mereka dapatkan, sehingga tadi kita melihat bahwa contoh-contoh yang ditunjukkan bahwa persoalan kesehatan reproduksi ini bukan cuma ternyata kita tidak hanya berbicara tentang ketersediaan rumah sakit, ketersediaan puskesmas, tapi juga berbicara soal apakah sistem ini benar-benar memberikan akses yang setara pada akhirnya, kan tadi itu sudah sempat dibedah. Nah, biasanya kita juga ini lagi-lagi balik dari sisi kedokteran, kita akhirnya belajar bahwa keterlambatan penanganan kan tadi akan meningkatkan resiko komplikasi, dan itu sebenarnya adalah ketimpangan sosial yang bisa berdampak langsung terhadap kondisi kesehatannya seseorang. Nah, menurut kakak bagaimana hubungan antara ketidaksetaraan ini dengan kondisi medis perempuan misalnya? Maksudnya bagaimana misalnya ketika perempuan itu tidak mendapatkan layanan antenatal atau layanan kehamilan selama menjalani kehamilan dengan baik. Nah, bagaimana kakak membaca itu? Persoalan sosial apa sih sebenarnya yang akhirnya dapat kita baca dari sini? Sebenarnya kalau kita bicara soal bagaimana akhirnya kita mengakses itulah, ya layanan kesehatan di Palu sendiri dan beberapa pengalaman yang sempat terjadi dan saya saksikan, untuk mengakses layanan kesehatan pun perempuan sebenarnya sangat terbatas. Oh ya, meskipun ini kita udah berbicara di kota besar. Iya. Oke. Banyak teman-teman di luar Pulau Jawa akhirnya ketika melakukan pemeriksaan kesehatan, justru dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan itu mengintimidasi si penerima layanan. Ketika misalnya di dalam struktur kesehatan dan tidak memiliki perspektif, ini akan sejalan dengan bagaimana perempuan tidak ingin mengakses layanan kesehatan. Kenapa perempuan tidak bisa mengakses layanan kesehatan? Ya kita lihat sendiri ketika misalnya kita ingin mengakses layanan kesehatan, apa yang diberikan? Ini kan sama saja ketika kita melaporkan bahwa saya adalah seorang korban pelecehan seksual di depan polisi yang tidak punya perspektif, yang kemudian ketika kita bilang saya adalah korban, dia akan bilang, tapi kau menikmati itu kan? Oh my god. Ya kurang lebih seperti itu yang dihadapkan dengan seorang yang ingin mengakses layanan kesehatan reproduksi, kemudian coba tanda tangan surat apakah kamu masih perawan atau tidak. Oke. Tapi ini kita berbicara tentang dan lain sebagainya. data. Makanya akses untuk layanan kesehatan itu sangat tidak berkeadilan sebenarnya. Masih dalam data besar ya, maksudnya. Iya. Jadi itu menjadi refleksi untuk kedokteran hari ini ya, bagaimana akhirnya harusnya kita sebagai calon dokter di masa depan itu punya perspektif mengenai bagaimana sih akhirnya kita melihat bahwa ketubuhan perempuan ini tadi erat kaitannya dengan ketimpangan struktural dan kemudian erat menjadi korban kekerasan. Nah, sehingga karena perempuan dalam konteks ini sering dikaitkan atau bahkan memang kelompok rentan ya kita sebutnya biasanya ya dalam. Iya, kan harusnya sebenar-benarnya kan harusnya
pengecekan kesehatan reproduksi itu harusnya gratis untuk semua. Ini hak ya, seharusnya Iya. kita perjuangkan. Iya, sebenarnya kalau misalnya ada beberapa layanan kesehatan yang kemudian itu digratiskan, itu sebenarnya bukan pemberian secara gratis oleh negara atau pemerintah daerah dan lain sebagainya. Tapi itu adalah proses dari perjuangan yang panjang atas ketimpangan yang terjadi pada perempuan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksinya. Ya, setuju. Nah, itu merupakan refleksi yang akan sangat-sangat baik ke depannya untuk kita lihat dan kita kemudian evaluasi, apalagi berbicara tentang bagaimana tadi ternyata akses layanan itu tidak memberikan layanan yang memuaskan kepada pasien, utamanya dalam hal ini kita berbicara tentang perempuan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai medisnya, mengenai kesehatannya, ketimpangan strukturalnya. Nah, sebenarnya saya penasaran, tadi kita berbicara menggunakan kacamata feminis dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih ini feminis nih? Mungkin perlu kita jelaskan atau perlu kita berikan pemahaman lagi. Sebenarnya kenapa kemudian akhirnya yang digunakan dalam kacamata ini adalah kacamata feminis? Sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal apa itu feminis dan bagaimana akhirnya kita menggunakan itu, kalau di kami feminis ini adalah satu pisau analisis atau perspektif yang kemudian di situ kita menggunakan interseksionalitas untuk membedah satu fakta. Misalnya, kenapa akhirnya kesehatan reproduksi ini bukan hanya masalah individu, tapi ini masalah struktural. Karena kita lihat lagi bagaimana bukan hanya budaya patriarkinya, tapi bagaimana relasi kuasanya bekerja, bagaimana ketimpangan ada di dalamnya, bagaimana seorang perempuan dia tinggal di Indonesia, masyarakat miskin, tidak punya akses yang jelas, kerentanan berlapis. Benar. Akhirnya ada keberlapisan kerentanan itu yang kita lihat ini adalah masalah yang besar. Ya, seorang feminis akan melihat itu bukan hanya menjadi masalah individu, tapi masalah ini diciptakan oleh struktur kita sendiri. Lagi-lagi berbicara hal itu ya, ternyata akhirnya saya membaca bahwa feminisme ini ternyata tidak hanya ingin memastikan bahwa tadi perempuan itu tidak kehilangan kesempatan hidup yang sehat, misalnya kalau dalam kita kontekskan dengan kesehatan reproduksi, karena jenis kelaminnya, kondisi ekonominya, atau norma sosial yang kemudian membatasi dirinya. Ternyata yang diperjuangkan adalah kesetaraan akses itu, penghormatan terhadap martabat manusianya, dan kemudian hak setiap orang untuk memperoleh layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Akhirnya kita membaca bahwa perjuangan-perjuangan feminisme akhirnya melihat itu secara lebih luas ya. Oke, menarik. Nah, sebagai mahasiswa kedokteran, saya belajar bahwa tadi itu akhirnya penyakit itu kan tidak pernah berdiri sendiri. Tentu ada kausal, ada faktor biologis, psikologis, dan bahkan sosial yang kemudian akhirnya tadi sudah disampaikan itu memengaruhi. Nah, diskusi hari ini akhirnya mengingatkan saya lagi bahwa ternyata kesehatan reproduksi ini juga dipengaruhi oleh kebijakan, budaya, dan relasi kuasa. Nah, terima kasih banyak Kak Merta atas diskusinya. Kemudian kalau kita berbicara tadi tentang bagaimana akhirnya perempuan itu harus diperjuangkan untuk mendapatkan akses dan kesehatan dan layanan yang lebih baik, itu betul, itu harusnya menjadi perjuangan kita pada hari ini ya kan. Maksudnya menurut data yang kita miliki ini terakhir, sekitar 75% kematian ibu itu disebabkan oleh perdarahan hebat. Nah, infeksi, hipertensi, nah bahkan komplikasi setelah persalinan itu sering terjadi. Bahkan komplikasi akibat aborsi juga karena aborsinya tidak aman misalnya itu juga sering terjadi. Itu 75% terjadi. Nah, sebagai calon dokter tentunya ya teman-teman kita semua akhirnya kita belajar bahwa pendidikan kesehatan reproduksi hari ini itu tidak bertujuan untuk mendorong seseorang itu hanya berbicara tentang hal-hal yang misalnya tentang aktivitas seksual atau sebagainya, tapi akhirnya mencoba membedah itu secara lebih tadi kacamata interseksionalitas yang melihat itu ada berlapis nah gitu. Dan tentunya ini akan menjadi narasi yang
sangat apa ya kalau kita bilang narasi yang sangat apa ya istilahnya saya bingung mencari-cari narasi dalam hal ini narasi untuk perbaikan intinya. Tentu saja karena kita tidak bisa menutupi bahwa layanan kesehatan di Indonesia ini memang belum sempurna tentunya, dan harusnya itu adalah yang diperjuangkan utamanya. Jangan kita mungkin hanya berdiri melihat pasien hanya dalam satu sisi, tetapi tidak melihat kemungkinan sosial yang mengakibatkan itu misalnya. Oke, mungkin dari Kak Amerta masih ada yang mau ditambahkan mengenai apa sih sebenarnya perjuangan aktivisme utamanya mengenai perempuan ini, misalnya apa yang kemudian menjadi penarik? Kalau misalnya kita akan berbicara soal kesehatan reproduksi ya, secara otomatis kita akan melihat bahwa kerentanan perempuan itu jauh lebih berlapis daripada misalnya laki-laki. Karena dari segi apapun, misalnya ketika hormon kita tidak stabil, ketika misalnya kondisi sosial kita juga tidak mendukung bagaimana kita akan hidup untuk kedepannya, maka secara otomatis juga kesehatan reproduksi itu akan terganggu. Dari bukan hanya di lingkungan bermasyarakat, tapi juga dalam bekerja. Makanya sampai sekarang perjuangan terhadap akses atas ruang-ruang yang aman untuk perempuan di dalam dunia kerja itu juga sangat menjadi salah satu isu yang diperjuangkan teman-teman perempuan Mahardika. Kemudian itu sih sebenarnya yang ketika kita merefleksikan bahwa bagaimana akhirnya perempuan harus ditempatkan dalam masyarakat, kita juga perlu melihat bagaimana kerentanan-kerentanan yang dihadapi jauh berlipat-lipat daripada perempuan itu sendiri. Dan mungkin bisa saya rangkum dari percakapan kita ya, sangat daging. Kesehatan reproduksi ini kan akhirnya seringkali hanya dipahami sebagai batas medis ataupun batas biologis, tetapi padahal pengalaman perempuan dalam tadi mengakses layanan kesehatan seperti yang tadi disampaikan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor sosial, ekonomi, relasi kuasa, budaya, dan politik pada akhirnya. Nah, ketimpangan ini kan masih bisa terbaca tadi dengan data yang bahkan 75% angka kematian ibu itu masih tinggi kan, dan diakibatkan juga bisa diakibatkan oleh kemiskinan gitu. Maksudnya lagi-lagi kita berbicara tentang kemiskinan struktural yang mengatur itu, dan itu tidak lepas dari pengaruh ekonomi ya kan, dan beban kontrasepsi juga yang lebih banyak dipikul perempuan. Tadi disampaikan bahwa akhirnya perempuan lebih banyak yang diatur untuk menggunakan pil KB ataupun sebagainya dan mengganggu hormonnya bisa jadi ya kan, dan memang itu seperti itu dibanding dengan laki-laki yang bervasektomi. Nah, hingga akhirnya juga kita bisa membaca kekerasan berbasis gender di sini, menunjukkan bahwa ternyata kesehatan reproduksi tadi itu tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa yang membentuk kehidupan perempuan. Nah, tadi dari perspektif feminisme bahwa kesehatan reproduksi ini harusnya menjadi hak asasi manusia yang paling dasar dan harusnya kita dapatkan sekarang, kalau bisa sekarang semuanya nih. Nah, oleh karena itu isu kesehatan reproduksi akhirnya menjadi salah satu agenda penting dalam perjuangan gerakan perempuan tadi ya, menarik. Dan melalui podcast ini Perempuan Mahardika juga menghadirkan ruang diskusi yang menghubungkan tadi perspektif medis, maksudnya perspektif feminis dengan ternyata itu masuk nih dengan perspektif medis. Dan tentu saja semoga podcast ini membangun kesadaran kritis mengenai pentingnya kesehatan reproduksi sebagai bagian dari perjuangan menuju masyarakat yang adil, setara, dan bebas dari kekerasan berbasis gender. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang ruang aman, kita di FK khususnya kita punya ruang aman. Nah, jadi ada program yang mengusung ruang aman untuk jadi tempat posko hotline gitu untuk mahasiswa kedokteran. Teman-teman bisa
hubungi nomor yang tertera di bawah ini apabila teman-teman mengalami kekerasan seksual, bullying ataupun kekerasan berbasis gender lainnya. Nah, itu dia dari podcast Paradigma. Terima kasih Pak Merta yang sudah sangat antusias dan menyenangkan sekali ya materinya hari ini dan dikemas dengan gaya yang gimana lagi nih dapat pembicara seperti ini ya teman-teman. Oke Kak Merta, mungkin ada penutup? Closing statement? Iya, closing statement terakhir. Kayaknya sudah dari tadi closing statement. Gak apa-apa. Ini beneran closing statement. Tapi sebenarnya kalau kita bicara soal kesehatan reproduksi itu sebenarnya tidak hanya bicara soal biologis, tapi kemudian ini akan sangat jauh menarik bagaimana sosial ekonomi itu juga akan berpengaruh dan tingkat kekerasan itu akan naik. Misal kita akan diberikan fakta bahwa ketika kesehatan reproduksi itu tidak dimiliki oleh perempuan itu sendiri, maka putus sekolah atau kuliah itu akan terjadi dan kemudian akses dalam mengakses sumber ekonomi itu juga akan sangat nampak terlihat, dan ketika itu sudah terjadi maka ketergantungan ekonomi itu akan sangat nyata, dan ketika kita sudah tergantung pada ekonomi dan kita sudah ketika ketergantungan ekonomi itu terjadi maka kekerasan akan meningkat. Oke. That's the point. Yes. Terima kasih, sangat menarik. Sebenarnya dalam kepalaku masih sangat banyak sekali pertanyaan, tapi mungkin karena terbatas durasi ya, jadi mungkin akan kita adakan lagi pembicaraan yang lebih menarik. Tentu saja dengan teman-teman yang fokus isunya dalam hal ini kesehatan reproduksi, akan banyak kita bedah lagi karena ternyata sangat-sangat menarik ya, apalagi setelah kita membaca ini dari perspektif feminisme, juga membaca itu sebagai suatu hal yang sangat luas ya, berarti banyak pembahasan yang bisa kemudian kita bedah dari sini. Oke, teman-teman, itu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga menonton sampai akhir. Sampai jumpa di podcast Paradigma berikutnya.